Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Ibu Atika SHIMH, saya Dinar Kuntum Mauladha, NIM 23111021 dari kelas HKI 5D. Saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Hak Asuh Anak oleh Ayah dalam kasus ibu kehilangan hak hadanah, analisis normatif berdasarkan kompilasi hukum Islam. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena meningkatnya angka perceraian di Indonesia yang seringkali menimbulkan berbagai persoalan keluarga, khususnya terkait hak asuh anak. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang sudah menegaskan bahwasanya hak asuh anak merupakan tanggung jawab demi kepentingan terbaik anak, akan tetapi praktik di lapangan kerap menunjukkan peralihan hak asuh dari ibu kepada ayah akibat faktor ekonomi contohnya, dan juga norma patriarkal atau penafsiran tertentu terhadap ajaran agama. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban nafkah dan pengasuhan serta berpotensi mengabaikan aspek psikologis dan emosional anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam pengaturan dan penerapan ketentuan hadanah dalam KHI, khususnya terkait hak asuh anak oleh ayah ketika ibu kehilangan haknya, guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip makosid syariah dan perlindungan terbaik bagi anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apa saja aturan mengenai hak hadanah dalam kompilasi hukum Islam? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan ibu kehilangan hak hadanah sesuai dengan KHI? Yang ketiga, bagaimana kedudukan ayah dalam memperoleh hak asuh anak jika ibu kehilangan hak hadanah menurut KHI? Dan tujuan penelitiannya, yang pertama itu untuk mendalami peraturan hukum terkait hadanah sesuai dengan yang tercantum dalam KHI. Yang kedua, menganalisis sebab-sebab seorang ibu kehilangan hak hadanah menurut ketentuan KHI dan perspektif hukum Islam. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan kedudukan ayah dalam menerima hak hadanah saat ibu kehilangan hak hadanah serta menilai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan anak. Manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritisnya untuk memperluas pemahaman yang berkaitan dengan hadanah dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, dan diharapkan juga untuk memberikan kontribusi akademis terhadap perkembangan kajian syariah atau hukum Islam yang selaras dengan perubahan sosial masa kini. Yang kedua itu ada manfaat praktisnya untuk memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dasar hukum dan pertimbangan normatif seputar pengalihan hak hadanah, sehingga bisa meminimalkan perselisihan setelah perpisahan. Terkhusus bagi mahasiswa yang tengah melakukan studi, diharapkan hasil studi ini juga dapat menjadi sumber atau rujukan dalam mengembangkan riset serupa terkait hak hadanah dan perlindungan anak dalam hukum Islam. Studi penelitian terdahulu berisi 5 skripsi dari 5 tahun ke belakang. Yang pertama itu ada skripsi yang berjudul Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Maslahah Mursalah oleh Nurul Awalia. Yang kedua ada skripsi yang berjudul Pemeliharaan Anak Terhadap Orang Tua yang Berbeda Agama di Kuwait dan di Indonesia yang ditulis oleh Ari Angga Saputra. Yang ketiga, ada skripsi yang berjudul Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Kandung oleh Aidi Alvin. Yang keempat, ada skripsi yang berjudul Hak Asuh Anak Akibat Ibu Murtad dalam Perspektif Maslahah Mursalah oleh Iva Huzaimah. Yang kelima, ada skripsi dengan judul Penghalang Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz bagi ibu penderita bipolar disorder, tinjauan fikih dan hukum positif di Indonesia, ditulis oleh Milda Zulfika Hovifah. Metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif, yang mana ini adalah teknik mengidentifikasi ketentuan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji ketentuan hukum yang menjadi fokus dalam studi ini. Sedangkan sumber hukum dalam penelitian ini yaitu ada sumber hukum primer, didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hadanah.
Contohnya adalah kompilasi hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan sumber hukum sekunder yang diperoleh itu meliputi literatur, artikel ilmiah, dan Al-Quran. Contohnya surat Luqman ayat 13 sampai 14. Teknik pengumpulan data dalam studi ini yaitu dengan melakukan penelitian pustaka, membaca, menelaah, menganalisis berbagai dokumen hukum, buku-buku akademik, artikel jurnal, serta sumber-sumber lain terkait topik studi. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan menampilkan fakta-fakta hukum dengan cara yang sistematis, faktual, dan tepat. Kerangka teori. Yang pertama ada dari teori konsep hadanah dalam hukum Islam, yang mana hadanah dalam hukum Islam adalah kewajiban pengasuhan anak yang mencakup pemeliharaan fisik, mental, dan moral sejak lahir hingga ia mampu mandiri, yang pada prinsipnya merupakan hak anak dan diprioritaskan kepada ibu terkhusus bagi anak yang belum mampu membedakan baik dan buruk atau mumayyiz. Yang selanjutnya itu ada teori dari Maqasid al-Syariah, yang mana teori Maqasid al-Syariah ini menegaskan bahwasanya tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga 5 unsur pokok, terutama perlindungan keturunan. Tematika penulisan. Dalam penelitian ini tersusun ke dalam 5 bab. Yang bab pertama itu terkait uraian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori, serta gambaran umum sistematika penulisan. Yang bab 2 memaparkan kajian teoritis mengenai konsep hak ahdana di sudut pandang hukum Islam yang meliputi definisi, dasar hukum, kriteria pihak yang berhak mengasuh, serta pandangan para ulama mazhab. Bab 3 itu mengkaji tentang peraturan hadanah berdasarkan kompilasi hukum Islam, mencakup batas usia anak, penentuan subjek pemegang hak asuh anak, dan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan hilangnya hak hadanah. Bab keempat itu merupakan bagian utama pembahasan yang menganalisis kedudukan ayah dalam pelaksanaan hak asuh anak ketika ibu kehilangan hak hadanah, ditinjau dari aspek normatif hukum Islam dan juga prinsip Maqasid al-Syariah. Yang terakhir itu bab 5 berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil studi secara keseluruhan dan saran untuk meningkatkan penelitian ini. Demikian presentasi proposal penelitian saya guna untuk syarat kelulusan mata kuliah metodologi penelitian hukum. Terima kasih Ibu atas segala ilmu dan pengertiannya, atas segala kekurangan dari diri saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.